Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, BP 17 11 02 10 20 dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan metode penelitian dari proposal penelitian yang akan saya lakukan dengan judul Pengaruh Intensitas Aset Biologis, Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas, dan Tingkat Internasionalisasi terhadap pengungkapan aset biologis pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Di sini saya akan membahas 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ini saya akan membahas latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian ini. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai populasi dan sampel. Di sini juga akan dibahas terkait dengan jenis data dan sumber data. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai operasional variabel. Di sini akan dibahas variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen dan variabel independen, beserta rumus yang digunakan untuk mencari nilai dari variabel-variabel tersebut. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai metode analisis data, yang mana saya menggunakan metode kuantitatif, yaitu analisis regresi linear berganda. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang. Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia perlu menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan operasional perusahaan tersebut yang disajikan dan diungkapkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan akan berguna sebagai landasan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaan. Nah, laporan keuangan tersebut akan disajikan dan diungkapkan terkait dengan informasi keuangan dan operasional perusahaan selama satu periode. Pengungkapan laporan keuangan harus dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk mempermudah pengambilan keputusan dan juga untuk menarik perhatian investor dalam memberikan investasi ke perusahaan tersebut. Salah satu elemen yang penting untuk diungkapkan adalah aset. Aset merupakan sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dan diharapkan dapat memberikan manfaat keuangan bagi perusahaan tersebut di kemudian hari. Aset yang dimiliki oleh setiap perusahaan itu berbeda-beda. Misalnya di perusahaan agrikultur, yang mana perusahaan ini memiliki jenis aset yang unik yang disebut dengan aset biologis. Aset biologis diatur di dalam PSAK 69, yang mana di dalam PSAK 69 tersebut aset biologis didefinisikan sebagai aset hewan atau tanaman hidup. Di dalam PSAK 69 juga dijelaskan bahwa perusahaan sektor agrikultur itu diwajibkan untuk menyajikan serta mengungkapkan aset biologisnya. Dalam hal pengungkapan aset biologis itu dipengaruhi oleh banyak faktor, yang mana faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan aset biologis ini telah diuji atau dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya, dan hasil yang diperoleh dari beberapa peneliti tersebut ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Nah, karena ketidakkonsistenan hasil dari beberapa peneliti tersebut, maka saya ingin melakukan penelitian kembali atau pengujian kembali terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan aset biologis, di mana saya mengambil 4 faktor yang memiliki ketidakkonsistenan dari beberapa penelitian sebelumnya, yaitu intensitas aset biologis, kemudian pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan tingkat internasionalisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu rumusan masalah.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu apakah intensitas aset biologis memiliki pengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Yang kedua, apakah pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Yang ketiga, apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Dan yang terakhir, apakah tingkat internasionalisasi memiliki pengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Yang mana di sini pengungkapan aset biologis tersebut yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan selama periode 2015 sampai dengan 2019. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan kepada rumusan masalah sebelumnya terdapat 4 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh intensitas aset biologis terhadap pengungkapan aset biologis. Yang kedua, untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan aset biologis. Yang ketiga, untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan aset biologis. Dan yang terakhir, untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh tingkat internasionalisasi terhadap pengungkapan aset biologis. Selanjutnya masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu mengenai populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan dari perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 sampai dengan 2019, yaitu diperoleh sebanyak 19 perusahaan. Yang kedua, sampel. Dalam pemilihan sampel, saya menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditentukan, di mana saya menentukan 3 kriteria sampel dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu perusahaan perkebunan. Yang akan dijadikan sampel adalah perusahaan perkebunan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian, yaitu 2015 sampai dengan 2019. Kemudian yang kedua, selama periode penelitian perusahaan perkebunan tersebut tidak ada listing. Kemudian yang terakhir, perusahaan perkebunan tersebut telah menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode penelitian, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel di dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 16 jenis perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif dari laporan keuangan tahunan perusahaan perkebunan periode 2015 sampai dengan 2019. Kemudian sumber data yang diolah berasal dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu idx.co.id, dan juga diperoleh dari situs masing-masing perusahaan perkebunan yang menjadi sampel. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya yaitu teknik dokumentasi, di mana di sini penulis atau saya akan mengumpulkan data dan mempelajari serta mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari dokumen yang diperoleh, di mana dokumen tersebut berupa laporan keuangan tahunan perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan 16 perusahaan di sampel tadi. Masuk ke topik pembahasan yang ketiga terkait dengan operasional variabel. Di dalam operasional variabel ini, yang pertama kita akan membahas mengenai pengungkapan aset biologis. Pengungkapan aset biologis ini merupakan variabel dependen di dalam penelitian ini.
di mana dalam pengungkapan aset biologis tersebut itu diukur melalui item-item pengungkapan yang diwajibkan di PSAK 69, di mana terdapat 36 skor pengungkapan. Untuk menilai pengungkapan aset biologis ini, apabila perusahaan melakukan pengungkapan sesuai dengan item pengungkapan di dalam PSAK 69, maka akan diberi skor 1, dan jika tidak diungkapkan maka akan diberi skor 0. Sehingga dapat dinyatakan di dalam rumus yaitu jumlah yang diungkapkan oleh perusahaan dibagi dengan total pengungkapan yang harus dilakukan oleh perusahaan berdasarkan PSAK 69, kemudian dikali dengan 100%. Kemudian yang kedua yaitu intensitas aset biologis. Ini merupakan variabel independen, yang mana variabel ini nantinya akan mempengaruhi variabel dependen, yaitu pengungkapan aset biologis. Intensitas aset biologis itu menggambarkan seberapa besar investasi perusahaan terhadap aset biologis jika dibandingkan dengan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sehingga rumus yang digunakan untuk menghitung intensitas aset biologis adalah jumlah aset biologis dibagi dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu pertumbuhan perusahaan. Di sini untuk mengukur pertumbuhan perusahaan itu menggunakan rumus total aset tahun ini dikurangi dengan total aset pada periode atau tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan total aset pada tahun sebelumnya dan dikalikan dengan 100%, sehingga dapat diperoleh persentase atau rasio pertumbuhan perusahaan dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang. Selanjutnya kita membahas mengenai profitabilitas. Dalam penelitian ini, profitabilitas itu diproyeksikan atau dirumuskan menggunakan rasio menggunakan analisis rasio, yaitu return on asset, yang mana rasio ini akan dilakukan untuk menilai bagaimana rasio perusahaan dalam mencari keuntungan dan juga untuk menunjukkan bagaimana tingkat efektivitas manajemen dari suatu perusahaan. Return on asset atau ROA dapat dihitung menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Selanjutnya variabel tingkat internasionalisasi, di mana tingkat internasionalisasi ini diukur melalui penjualan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak asing atau negara asing. Maka rumus yang digunakan untuk mencari nilai dari variabel tingkat internasionalisasi yaitu penjualan asing dibagi dengan total penjualan. Selanjutnya topik pembahasan yang keempat yaitu metode analisis data. Yang pertama, kita akan membahas mengenai statistik deskriptif, yang mana analisis data yang pertama, statistik deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, dari standar deviasi, varian, maksimum dan minimum yang dicari dari masing-masing sampel atau masing-masing variabel. Selanjutnya yang kedua yaitu uji asumsi klasik, di mana di dalam uji asumsi klasik ini terdapat 4 jenis uji. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terdapat variabel pengganggu atau variabel residual, dan apakah variabel pengganggu atau residual tersebut memiliki nilai distribusi yang normal. Kemudian yang kedua yaitu uji multikolinearitas.
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Kemudian uji yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi linear itu terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang atau periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya atau periode T kurang 1. Kemudian uji yang terakhir yaitu uji yang keempat, uji heteroskedastisitas, yang mana uji ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu dilakukan melalui analisis regresi berganda, yang mana akan digunakan analisis ini akan digunakan untuk menguji intensitas aset biologis, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan tingkat internasionalisasi terhadap pengungkapan aset biologis. Model regresi berganda dalam penelitian ini akan digambarkan dengan rumus Y sama dengan alfa ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4 ditambah dengan E, di mana Y merupakan variabel dependen atau variabel yang akan dipengaruhi dari variabel lainnya, yaitu Y merupakan pengungkapan aset biologis. Alfa merupakan intercept atau konstanta, yaitu nilai perkiraan Y jika semua X adalah 0. Kemudian untuk B1, B2, B3, dan B4 itu merupakan koefisien regresi. Kemudian X1 merupakan variabel intensitas aset biologis, X2 merupakan variabel pertumbuhan perusahaan, X3 merupakan variabel profitabilitas, dan X4 merupakan variabel tingkat internasionalisasi. Kemudian yang terakhir yang E merupakan nilai residu atau nilai-nilai dari variabel lain yang juga mempengaruhi pengungkapan aset biologis namun tidak dimasukkan ke dalam persamaan model regresi ini. Demikianlah hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.